تعالى مجده وعد مسانه خلق الخلق الحكمة وتوعدها علمه وبسطة له من فائد المنة ما جرت به في أكذاره القسمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Ya, Allah terima iman dan Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan yang menjadi kuburnya, fil kubur ma'a Rasulillah, fil barzah ma'a Rasulillah, fil masyhar ma'a Rasulillah, wa nahusu hawasul syekh. Al-Fatihah. Rasa terima kasih kita kepada Allah karena adanya maulid, pasti adanya Rasulullah. Karena adanya Rasulullah, kita semua mengenal Allah. Karena adanya Rasulullah, kita mengenal agama Allah. Dan karena adanya Rasulullah, kita semua mengenal akhlak. Ini yang terakhir, akhlak. Di zaman sekarang nih, akhlak sudah krisis. Kadang-kadang jamaah sekarang Habibnya A, dia cinta sama Habib A, tapi ketemu Habib B, akhlaknya nggak dipakai. Seperti kita ketemu Habib A, bukankah Ahlul Bait punya hak yang sama untuk dicintai? Saya tanya, bukankah Ahlul Bait punya hak yang sama untuk dicintai? Bukankah para kiai pun punya hak yang sama untuk dicintai para ulama sebagai warasah, pewaris-pewarisnya para nabi? Tapi kenapa banyak daripada kita kadang-kadang melihat mereka hanya sebelah mata? Apalagi kiainya kiai kampung, ustadznya ustadz kampung. Mentang-mentang kiai kampung, ini kiai kampung nih. Kiai kampung yang namanya kiai kampung, orangnya di kampung betul, tinggalnya saja di kampung. Tapi terkadang kita lupa berterima kasih kepada para beliau. Terkadang kita lupa kepada beliau berterima kasih bahwa anak kita kenal daripada huruf, kenal pada hukum tajwid daripada para beliau. Tapi terkadang kita melupakan jasa kebaikan daripada beliau. Kenapa saya bahas ini dari awal? Banyak daripada kita melupakan bahwa para ulama ini sebagai warasah, pewarisnya daripada Nabi dan Rasul. Tangganya kita berterima kasih kepada Rasulullah, kepada mereka dulu. Dan tangganya kita sebagai seorang anak, jangan kau lupakan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini yang zaman sekarang sudah lupa. Betul. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, perbaiki akhlak kita dimulai detik ini. Maulid bukan hanya sekedar kita maulid, bukan hanya sekedar kita menjamu daripada tetamunya Rasulullah, tapi adab dan akhlak menyambut daripada tetamu Rasulullah kita tunjukkan. Karena zaman sekarang ini adab dan akhlak sudah hancur. Bahkan banyak di acara maulid, para ulama di depan, bukannya kalian menatap dan memandang wajahnya, ya Allah, dengan menatap wajah beliau, ya Allah, jadikan hamba seperti beliau. Ini menggak selfie, cek like. Kadang-kadang lagi mahalul qiyam, iya, cek like. Mana adab kita? Mana akhlak kita? Bukankah kita dari duduk berdiri, kita meyakini hadir Rasulullah di tengah-tengah kita? Jangan kau lupakan adab dan akhlak. Makanya saya tanya, insya Allah para kiai sering membaca maulid, apapun maulidnya silahkan. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita, kita mempraktikkan daripada isi maulid? Bukan hanya surah Nabawiyah saja yang kita ceritakan. Gimana caranya yang kita baca ini, yang kita bacakan sampai kepada regenerasi Islam, sampai kepada regenerasi anak keturunan kita. Nah, ada nggak ada uang maulid tetap kau adakan. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada saudara-saudara kita, mukmin akhunal mukmin, muslim akhunal muslim. Kalau kita mampu mengadakan maulid, menjamu daripada tetamu Rasulullah, jangan kau lupakan si fakir, si miskin, si yatim, si piatu, duafa, janda yang lemah.
padahal kita mampu. Habib diberi amplop, Kiai Ina diberi amplop, wah disenangkan. Jangan kau lupakan saudaramu, lihat mungkin di kiri kanan depan belakang kita mereka ada yang lapar. Bukankah ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah? Rasa kebahagiaan kita bahagia. Yang namanya bahagia atau hakikat daripada bahagia ketika kita mampu memberikan kebahagiaan kita kepada mereka yang kurang beruntung, sehingga mereka merasakan bahagianya daripada ini maulid. Kalau cuma kita yang hadir, ternyata di kiri kanan sana ada yang lagi sakit. Mungkin di belakang rumah ini ada keluarga yang gak makan. Mungkin ada si yatim yang perutnya lapar. Wallahu alam, kita gak tahu. Sementara kita di sini bergembira, bersyukur kepada Allah, membagikan semua kebahagiaan kepada tetamu Rasulullah. Jangan kau lupakan kiri kanan depan belakangmu, karena Rasulullah mencintai si fakir dan si miskin. Karena Rasulullah memperhatikan daripada janda-janda yang lemah, seperti kalamnya Al-Imam Habib Ali dalam maulid beliau. Idza da'al miskinu ajabahu ijabatan muajalah wa huwa al-abu syafiqu rahimul lil yatim wal armalah. Apakah ini hanya sebatas dibaca? Apakah ini hanya sebatas kita sampaikan? Yang bagus kita baca, kita sampaikan, kita contohkan dengan praktek agar ditiru dan dicontoh, karena uswah bukan hanya sebatas kita sampaikan. Ini contoh yang diajarkan Rasul, tapi yuk inilah contoh yang diajarkan Rasul. Ayo nak kita datang ke mereka. Emang mudah tuh pertanyaan kubur. Ditanya, Haji Kus, man rabbuka? Allahu rabbi. Emang semudah itu, Ji? Ditanya oleh Allah, ente kenal kepada aku dari mana? Sementara kita tidak mengenal Rasulullah. Tanpa ada Rasulullah, bagaimana kita akan mengenal Allah? Tanpa ada Rasulullah, tadi min zulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Bagaimana rasa terima kasih kita kepada beliau? Bagaimana rasa terima kasih kita ke al-ulama sebagai warasah-warasahnya, pewaris-pewarisnya? Justru dengan adanya maulid, jadikan ini sebagai momentum untuk mendidik generasi dan regenerasi kita untuk menjadi lebih beradab dan berakhlak. Justru dengan adanya maulid, jadikan momentum untuk menjalin kasih sayang, mempererat ukhuwah. Bukan menunjukkan saya hebat, bukan menunjukkan saya bisa. Yang membuat hebat kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lemah. Makanya guru kami selalu mengingatkan, kadar bobot kecintaan atau imannya seseorang kepada Allah diukur daripada kadar bobot kecintaannya kepada Rasulullah. Bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah? 75% Mekah Madinah punya beliau, habis hartanya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana Sayyidina Hasan al Husain kita Aid al-Fitri nggak punya pakaian? Bagaimana dengan kita? Lihat alam dunia beserta isinya Allah ciptakan karena junjungan kita, tapi bagaimana hidupnya? Selalu lapar kok. Bagaimana dengan umatnya? Ingat gak bahwa di situ ada haknya dari fakir miskin dari rezeki kita? Ingat gak ada hak daripada anak-anak yatim dari rezeki kita? Justru jadikan momentum maulid bukan hanya sebatas syukur kita kepada Allah, tapi menumbuhkan rasa kecintaan dan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Kalau tiap tempat 1 bulan, di bulan Rabiul Awal, blok sana ada maulid, blok sini ada maulid, yatimnya diperhatikan, fakir miskinnya diperhatikan, janda lemahnya diperhatikan. Andai kata selama 30 hari maulid di blok ini jalan, insya Allah tidak ada janda yang menangis karena mengutang beras gak dikasih. Gak ada lagi si yatim yang ketika dia lapar, Mas saya lapar tapi gak punya beras. Gak ada lagi si janda yang bingung mencari pinjaman untuk anaknya makan. Masya Allah, lihat makanan ini, berkah luar biasa.
Tapi jangan kau lupakan, dari setiap bilangan dari ini makanan ada hak mereka. Bagaimana Rasulullah perhatiannya kepada mereka? Perbanyak sholawat, wajib. Kau mau para kiai mah? Zaman sekarang aneh. Orang datang ke kiai, orang datang ke habaib, sarwa jeung ambulan pak. Sarwa aja ambulan. Tapi di bahas maulid pastilah berkesinggung ku abdi mah. Kaju, nek lu juga hayu. Kenapa? Lah, saya di sini memberikan nasihat. Saya bilang yang namanya tausiah eta berat. Beratnya gimana Habib? Yang namanya nasihat sebelum Anda menyampaikan, Anda harus jalankan dulu. Itu yang diajarkan guru kami. Maksudnya hampura. Kadang-kadang aduh mama pusing dek maulid, ya lu mah lemah amat. Baca salawat sebanyak-banyaknya. Baca salawat sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, membaca salawat sebanyak-banyaknya bukan hanya sebatas keinginan dan doa-doa kita Allah gabulkan. Cetek tuh dunia. Kadang-kadang kita baca salawat hanya sebatas pengen mobil Avanza Fortuner, cetek. Kalau kiai mah bukan baca salawat pengen nyandung deui. Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, eta gelis-gelis teuing dua. Sallallahu alaihi Muhammad tilu. Sallallahu alaihi Muhammad opat. Alhamdulillah Habib Abu Bakar mah hiji. Tapi doakeun, hiji di Kuningan, hiji di Cirebon, hiji di Karawang, hiji di Bandung. Kan hiji. Atulah serius teh atuh. Betul Bu, sok teu percanten mah loba hutang usahana keur oleh datang ka Kiai Hamzah. Yang aing menit yeuh. Nah, hutang ngayah. Usaha barang terlaku, goblok siapa kan itu. Ari keur susah datang ke aing goblok. Ari keur seneng sia teu inget aing goblok. Giliran mau virok datangnya ke saya lah, gua tahu juga kagak. Suami saya selingkuh bah. Ya lu duluan jadi perempuan. Udah tahu muka lu ceklek. Dibikin tuh status. Pakai lipstik menor. Alisnya kayak ulet keket di cabang dua. Ceklek. Ini apa nih? Lipstik apa namanya gua nggak ngerti dah. Giliran lakinya datang pulang kerja, pulang habis dakwah, yang pulang habis pulang capek, habis baca managib, datang ke rumah tok 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 assalamualaikum, dibukakan pantong ngaruig, eta bu pamajikan juga kunti, mana sepangat. Giliran hajatan, giliran pengajian, eta ibu-ibu kacidatin bedak teh, masya Allah. Nah hadis ya ibu-ibu. Kadang-kadang ini makin ngebling-ngebling. Ini apa monyong-monyong lu ada bimoli bibir monyong 5 cm teh. Makai apa merah-merah, minyak wangi dari ujung kaki sampai rambut. Giliran suami pulang, keteknya asem, rambut ngerugi siapa kumaha cari tanah. Ada giliran pengajian, bajunya halus. Nyata Pak. Ini udah bergeser. Tuh. Kalau kita mencintai orang yang kita cintai, akhlak kita wah, Anda harus bisa menyenangkan suami saya. Nih, bebek ini baru pulang nih dari mana kita saya mau hebat, pakai baju yang seksi, masya Allah. Rambutnya di bawah, boy cantik lah. Pas assalamualaikum, waalaikumsalam papa. Ya Allah, ini enggak. Berarti itu berpribadi kejahatan gitu tuh. Kadang-kadang yang lebih lucu lagi nih ibu-ibu nih, bahlul nih, banyak suami pulang, dia mau ngaji, dia mentingin ngaji. Pak, biri pada tuang mah, mangga eta samuda di Magicom, lauka di namanya jadi skoplok. Kewajibanmu kepada suami bagaimana? Saya banyak kenal pada Habib, benar Roman Habib apa? Kayaknya istri saya sekarang nambah 2, alhamdulillah. Yang satunya siapa? Namanya Magicom. Lah kalau gitu, iya saya pulang. Pak, pada ngajinya assalamualaikum. Lu minta ridho, ente minta ridho sama suami. Pak, ini makannya siapin dulu. Udah selesai makannya segala macam disiapin. Pak, minta ikhlas ridhonya. Malam hari ini ada pengajian di Hajingkus. Oh mangga, garis. Ayo jeng bapak, ajib.
Terus yang aneh lagi zaman sekarang nih, jangan ditiru anak muda. Bapak-bapak yang nikahnya udah lama, udah basi, ini bahaya. Coba bapak terpercaya mah, jalan ke pasar gandengan jumpa majikan, isi sekolah. Anehnya, astagfirullahaladzim, ini zaman edan yuk. Hari jenguh halal nak tetekelan, isi, jika ngorak bayar siapa, gus, anak selombang, cicing dah tuh. Gila di luar. Bukan mahram memang gandeng aja. Ayo beb, nah goblok sih mah. Yang jelas halalnya di hadapan Allah, ente malu. Tapi yang jelas itu membawa murkanya Allah, ente gak pernah malu. Apalagi anak-anak hadrat, hati-hati. Kadang-kadang main hadrat gak tahu, gelis tak ketepuk. Mata sih ada mahal tambah kacamata kuda. Jaga pandangan matamu dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Kamu kiai mah amplop selesai ke pamajikan di koplak gitu teh. Jadi kiai mah kudu terima kasih. Menang amplop selesai ke pamajikan itu. Biar paham di tahlilan. Maksudnya beratnya kita menjadi pemimpin pasti zaman sekarang akan dibalikan. Saya punya sahabat kayak sebut, nggak akan saya sebutkan, sampai ciri karobok abdi. Habib leres omongan Habib, namun ayeuna mah hayu cintai fakir miskin yatim piatu duafa janda lemah. Hayu kita berbagi, hayu kita menganjurkan dibalikkeun ku jamaah. Ari kiai teh ngacoblak bae geuning cenah. Atau contohan kami nah supaya nurutan tuh. Zaman sekarang kritis. Enggak dicontohkan. Kata kiai nah yang ketempohnya begitu siapa salah nempok goblok. Saya kasar ngomong Pak. Karena bahasa Sunda nanti dia. Nah saya aslinya Jakarta. Dan zaman sekarang akhlak sudah rusak, peradaban daripada akhlak sudah hancur. Justru dengan adanya maulid, yuk kita benahi, dimulai di dalam keluarga kita sendiri. Siap?